Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan solehah, semoga selalu diberi kesehatan, amin ya robbal alamin. Tetap semangat walaupun masih harus belajar dari rumah. Jumpa lagi di pelajaran matematika. Pada video ini kita masih akan belajar tentang pengolahan data atau statistika menggunakan modus, median, dan min. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, materi kita hari ini masih sama pada pertemuan lalu, yaitu menentukan modus. Masih ingat anak-anak modus? Baik, modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Anak-anak, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menentukan modus. Yang pertama, menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, mencari nilai distribusi yang paling tinggi frekuensinya. Anak-anak, langsung pada contoh soal. Menentukan modus dari data tunggal. Berikut datanya. Jumlah siswa perempuan di 11 kelas SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung sebagai berikut: 16, 12, 14, 14, 12, 17, 13, 15, 14, 16, 15. Susunlah data tersebut, kemudian tentukan nilai modusnya. Anak-anak, langsung pada penyelesaian soal. Yang pertama, menyusun data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel jumlah siswa perempuan di 11 kelas SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung sebagai berikut. Jumlah siswa perempuan terus frekuensi. Kita urutkan dari yang datanya paling kecil, yaitu 12, dan data yang paling besar 17. Kita coret ya anak-anak supaya tidak ada yang terlewat. 12 ada 2, berarti frekuensinya 2. 13 ada 1, berarti frekuensinya 1. 14 ada 3, frekuensinya 3. 15 ada 2, berarti frekuensinya 2. 16 ada 2 juga, frekuensinya 2, dan 17 ada 1, frekuensinya 1. Setelah kita jumlahkan ternyata pas 11. Dari data tersebut terlihat bahwa angka 14 muncul sebanyak 3 kali atau sering muncul. Jadi dapat kita ketahui bahwa modus dari data tersebut adalah 14. Anak-anak, berikutnya menentukan modus dari diagram lingkaran. Perhatikan contoh soalnya. Diagram lingkaran berikut menggambarkan ukuran kemeja yang dipakai oleh 50 karyawan toko andalan. Berdasarkan diagram lingkaran tersebut, berapakah banyak karyawan yang memakai kemeja pada setiap ukuran? Yang kedua, tentukan modus dari ukuran kemeja yang dipakai oleh karyawan itu. Langsung pada penyelesaian soal. Yang pertama, banyaknya karyawan yang memakai kemeja ukuran S sama dengan 24%. Artinya 24/100 kali 50. 50 itu banyaknya karyawan. Sama dengan kita bagi dengan sama-sama dibagi dengan 50. 100 dibagi 50 2, 50 dibagi 50 1. Jadi tinggal 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi yang memakai ukuran S ada 12 karyawan. Yang memakai ukuran M 26%, artinya 26/100 kali 50 sama dengan 13 karyawan. Yang memakai ukuran L 32%, sama dengan 32/100 kali 50 sama dengan 16 karyawan. Yang memakai ukuran XL ada 18%, artinya 18/100 kali 50 sama dengan 9 karyawan.
Nah, modus dari ukuran kemeja yang dipakai oleh karyawan toko andalan adalah ukuran L. Mengapa ukuran L? Karena ukuran L paling banyak dipakai oleh karyawan toko andalan tersebut. Berikutnya, menentukan modus dari diagram batang. Perhatikan soal berikut ini. Hasil voting pilihan warna kaos tim kelas 6 Sa'ad bin Ubadah tersaji dalam diagram batang. Hitunglah 1. Jumlah siswa kelas 6 Sa'ad bin Ubadah. Yang kedua, rincian jumlah warna kaos tim yang disukai siswa. Yang ketiga, modus dari data tersebut. Anak-anak, berikut diagram hasil voting pilihan warna kaos tim kelas 6 Sa'ad bin Ubadah. Anak-anak perhatikan ya. Langsung pada penyelesaian soal. Soal yang pertama, jumlah siswa kelas 6 Sa'ad bin Ubadah adalah 8 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 5 sama dengan 29 siswa. Soal yang kedua, rincian jumlah warna kaos tim yang disukai siswa. Yang menyukai warna merah 8 siswa, yang menyukai warna biru 4 siswa, yang menyukai warna kuning 12 siswa, dan yang menyukai warna hitam 5 siswa. Lalu soal yang ketiga, modus dari data tersebut adalah sudah dapat dilihat dengan jelas. Diagram batang yang paling menjulang tinggi adalah warna kuning. Jadi modus data tersebut adalah kuning. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak, pepatah mengatakan rajin pangkal pandai. Ingat 3M, memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.